Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu, hari ini hari yang bersuka cita, penuh dengan ucapan syukur. Dan hari ini juga di tengah-tengah kita ada Stanley dan Vera, tentunya sudah bersuka cita bersama dengan keluarga dan kedua orang tua. Pastikan hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Sebentar lagi kita akan melihat prosesi, kita akan melihat perjalanan Stanley dan Vera untuk maju ke menjawab pelaminan atau pengantin. Jadi Bapak Ibu boleh saya undang bangkit berdiri semuanya. Saya undang bangkit berdiri. Kita boleh saksikan bersama-sama antara Stanley dan Vera yang berjalan di tengah-tengah kita Bapak Ibu ya. Inilah Stanley dan Vera. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Pagi menjelang siang hari ini, tidak ada kasih seperti kasih Kristus yang rela berkorban mati bagi setiap kami yang penuh dengan dosa, memberikan anugerahnya yang besar, memberikan kebahagiaan, menyelamatkan hidup kami dari kegelapan kepada keterang. Sekalipun kami suka menyeleweng, tidak setia dan berontak kepada Tuhan, tapi kasih-Mu tetap Kau nyatakan bagi kami. Sungguh Yesus Kristus, kasih yang seperti itu, yang tidak akan pernah dapat kami jumpai selain dari pribadi Yesus Kristus. Karenanya hari ini di tengah suasana yang bersuka cita, kami ingat bagaimana Tuhan melakukan mujizat di tengah pernikahan di Kana. Dan kami juga percaya Tuhan dalam pernikahan hari ini Stanley dan Vera akan ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan atas perkawinan mereka. Tuhan menyertai pernikahan hari ini. Roh Kudus yang menguasai setiap kami para undangan di tempat ini. Dan biar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap hati kami disentuh. Kebenaran firman Tuhan hari ini dapat mengajak
firman Tuhan boleh menegur kami untuk kami kembali kepada Kristus, Sang Pemberi hidup itu, Sang Pemberi kebahagiaan dalam perkawinan. Itu karenanya hari ini urapilah setiap kami, urapilah tempat ini, urapi hamba-Mu, Tuhan, hikmat-Mu atas mulut tidak pikiran hati hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan hari ini itu semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Wah, kelihatannya tegang ini. Padahal ini hari yang bersuka cita. Coba lihat kiri kanannya, penuh senyum enggak? Ini hari berbahagia loh, jangan tegang-tegang. Kasih tahu kiri kanan, jangan tegang. Iya, kayak apa ya, senang, senyum ya. Semua harus bersuka cita hari ini. Apalagi setelah ini kita makan, ya kan? Paling bahagia itu ya. Oke, nah sebelum kita akan menyaksikan prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah kudus ini, kita terlebih dahulu dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya kasih tema Kristus di dalam pernikahan. Kristus di dalam pernikahan. Kenapa Kristus harus hadir di dalam pernikahan kita setiap anak-anak Tuhan? Sekalipun Kristus sebenarnya bukan hanya milik orang Kristen. Sekali lagi, Kristus itu bukan hanya milik orang Kristen, tapi Kristus itu milik semua umat manusia. Kalau kita percaya kepadanya, maka kebahagiaan dalam pernikahan pasti akan menjadi bagian dalam hidup kita. Maka firman Tuhan nanti akan mengajarkan kepada kita kenapa pernikahan kita itu harus di dalam Kristus. Karena cuma Kristuslah yang bisa memberi kebahagiaan. Uang kita, harta kita tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan. Sekalipun bisa memberikan kebahagiaan itu sembuh sementara. Dan ketika harta hilang, uang hilang, semuanya cemberut lagi. Betul? Dan itu karenanya kebahagiaan ternyata tidak diukur dari uang. Kebahagiaan rumah tangga, perkawinan tidak bisa diukur dengan berapa banyak harta kita miliki, deposito banyak kita miliki. Dan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan hanya bisa kita miliki di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu makanya hari ini tema adalah Kristus dalam pernikahan atau perkawinan. Dan kalau kita melihat kondisi keluarga zaman sekarang ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat kondisi keluarga zaman sekarang ini sebenarnya pernikahan zaman sekarang ini adalah pernikahan yang namanya disebut darurat perceraian. Kenapa? Saya mendapatkan data berdasarkan Pengadilan Agama Mahkamah Agung di tahun 2011 mengatakan bahwa ternyata tingkat perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dan ternyata perceraian di Indonesia itu di Asia Tenggara masuk dalam tingkatan yang tertinggi. Jadi Indonesia itu banyak sekali perceraian. Dan saya berharap nanti tidak ada perceraian dalam pernikahan ini ya. Semua harus bersatu dalam Kristus. Dan yang kedua, 1 dari 10 pernikahan berakhir dengan tema perceraian. Dan yang ketiga, penyebab perceraian terbesar adalah masalah ekonomi. Sekali lagi, ekonomi bukanlah problem yang terbesar dalam pernikahan seharusnya, logisnya. Tapi pikiran kita yang membuat ekonomi segala-galanya dalam hidup kita. Padahal kebahagiaan tidak diukur dari uang. Kasih tahu kiri kanan, kebahagiaanmu nggak diukur sama duit. Betul gak? Lah kenapa buktinya banyak orang yang punya duit hidupnya tidurnya enak, makannya lahap, betul gak? Kalau Bapak Ibu lihat saya makannya lahap, bukan berarti saya banyak duit, tapi karena lagi lapar. Nah, ini berdasarkan Pengadilan Agama Mahkamah Agung. Dan kalau kita lihat dalam surat kabar Nota Merah Perkawinan di Indonesia, ternyata sepanjang kurun tahun 2010 sampai 2015, itu jumlah perceraiannya meningkat 15 sampai 20%. Tahun 2010 yang bercerai yang terdaftar di Pengadilan Agama ada 283.184.000. Wow. Dan tahun 2015, wah ini ngeri banget, meningkat jadi 347.256 yang bercerai di Pengadilan Agama. Dan yang mengerikan lagi, gugatan perceraian ini ternyata 70% dilakukan oleh wanita, bukan pria.
Wah, ngeri banget ya zaman now ya. Banyak wanita yang minta cerai. Makanya hati-hati ya, jangan sampai nanti Vera mau saya dibuat cerai gara-gara ekonomi. Jangan. Ya, sekali lagi, masalah utama dalam kebahagiaan rumah tangga sekali lagi bukan terletak pada uang, deposito, harta atau apa yang kita miliki, tapi Kristus yang ada dalam hidupmu yang menentukan kebahagiaan dalam pernikahan. Amin. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu riset namanya Barna mengatakan ini tingkat mencari keluarga Kristen secara signifikan itu mengalami peningkatan dibanding dengan kelompok agama lain dan jauh lebih tinggi daripada kalangan ateis atau agnostis. Ini sangat mengerikan. Ternyata pernikahan keluarga-keluarga Kristen jauh lebih tinggi daripada agama-agama lain. Dan ini sangat miris. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang penuh kasih, tapi kenapa anak-anaknya nggak penuh kasih? Ini miris. Kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kita tidak punya kasih. Ini miris. Makanya Bapak dikasih Tuhan dalam membangun sebuah keluarga. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen, kita mengaku kita pengikut Kristus, harusnya letak kebahagiaan rumah tangga perkawinan kita tidak didasari oleh apapun selain daripada Kristus. Amin. Coba kasih tahu kiri kanan. Letak kebahagiaan rumah tangga kita, Kristus. Kasih tahu kiri kanan. Ayo enak suami istri. Amin. Kalau ngomong gini kan, suami-suami kelihatan sih tidak bahagia. Asik. Asik, hartaku awet. Enggak juga Bapak yang dikasih Tuhan. Amin. Nah, jadi di dalam pernikahan kita, siapapun dalam pernikahan Stanley dan Vera, saya mau kasih tahu kepada setiap kita semua di sini, tuh dalam pernikahan kita gini, Tuhan lebih ingin mengubah kita daripada sekedar memberkati kita. Sekali lagi, dalam pernikahan kita semua nih Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan khususnya Stanley dan Vera hari ini, dalam pernikahanmu yang Tuhan inginkan, lebih ingin mengubah kehidupanmu daripada sekedar memberkatimu. Buat apa Bapak Ibu diberkati dengan uang yang banyak, melimpah-limpah, tapi rumah tangga hancur? Buat apa? Sia-sia. Jadi dengan kata lain, perubahan yang Tuhan mau. Suamimu lah yang dapat mengubah hidupmu. Istrimu lah yang dapat mengubah hidupmu. Kalau suamimu pelit, berarti kau diajar untuk sabar. Istri-istri. Kalau istri cerewet, kau berarti diajar untuk lebih tabah mendengarkan cerewetan istri. Jadi dalam rumah tangga itu semua pembelajaran, dan Tuhan ingin mengubah pasangan-pasangan untuk hidup lebih baik lagi. Amin. Stanley dan Vera akan diubah sama Tuhan lewat perkawinan ini untuk mengubah kehidupan kalian berdua. Jadi jangan lihat kelemahannya, tapi lihatlah pembelajaran yang akan Tuhan kasih lewat pernikahan kita. Itu makanya kita buka firman Tuhan dalam Efesus, ya. Kenapa Kristus itu penting di dalam pernikahan kita? Kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 31, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan ayat ini Efesus diulang yang diambil dari Kejadian pasal yang kedua, pasal yang ke-24, bahwa mereka bukan lagi dua tapi satu. Bayangin Bapak Ibu, coba kita bayangin sama-sama. Hari ini kan ada pengantinnya. Stanley punya karakter sendiri, Vera punya karakter sendiri, dan yang jadinya dua karakter, kata firman Tuhan, mereka keduanya menjadi satu daging. Bisa bayangin apa yang terjadi Bapak Ibu? Karakter yang berbeda dijadikan satu. Apa yang terjadi? Berantem mulu Pak, gesekan, ketersinggungan. Itu udah pasti. Makanya dalam rumah tangga pasti akan ada gesekan antara suami dan istri. Jadi itu bukan alasan untuk pasangan-pasangan bercerai ketika melihat istrinya karakternya bagus Pak, cerewet, istrinya suaminya Pak, aduh, minta ampun pelit Pak, nggak romantis, nggak yang tetangga sebelah, dia selalu kasih
bunga sama istrinya, bunga deposito. Kalau bilang bunga deposito, wanita-wanita tersenyum. Karena bukan bunga mawar, bukan rose yang aku perlukan. Yang aku perlukan hanyalah bunga deposito. Wanita-wanita tersenyum. Kenapa harus Kristus ada dalam pernikahan kita? Yang pertama Bapak kasih Tuhan, karena pernikahan adalah ide atau inisiatif Tuhan Yesus. Pernikahan saya, pernikahan Stanley hari ini dengan Vera, pernikahan semua Bapak Ibu yang hadir hari ini, itu adalah ide, inisiatif Tuhan. Bukan idemu, bukan inisiatifmu, bukan karena ketampananmu, bukan karena uangmu, bukan karena cintamu. Tapi pernikahan hari ini yang saya dijalani dengan Vera, itu adalah ide, inisiatif Tuhan. Makanya Tuhan sangat menghargai yang namanya pernikahan. Kalau Bapak Ibu lihat firman Tuhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, coba kita lihat. Dari setiap Allah menciptakan ciptaannya sampai hari yang ke-6, apa yang Bapa lakukan, yang Tuhan lakukan, yang Allah lakukan. Aktivitas pertama yang Allah lakukan, dia membuat sebuah lembaga, namanya lembaga pernikahan. Maka firman Tuhan berkata dalam Kejadian, tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Betul? Maka Allah membuat Adam tertidur, diambillah tulang rusuk daripada Adam, lalu tulang rusuk itu dijadikan Hawa. Perempuan artinya, wanita. Dan setelah dijadikan wanita, apa yang Allah lakukan? Allah sendiri yang membawa wanita itu kepada Adam. Dan kemudian Adam menyambut dan berkata, ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wow, ada pengakuan. Lalu kemudian ketika Adam menerima Hawa, lalu kemudian Allah mengurapi dan memberkati mereka menjadi rumah tangga. Mereka diberkati dalam sebuah pernikahan. Dan coba lihat mujizat apa yang pertama kali Yesus lakukan setelah Yesus datang ke dalam dunia ini. Mujizat apa yang pertama dilakukan? Perkawinan di Kana. Yesus melakukan mujizat membuat anggur. Perkawinan di Kana. Dan Yesus menyelamatkan perkawinan di Kana. Dan kemudian coba kita Wahyu, apa yang terjadi? Bicara soal perkawinan anak domba. Dengan kata lain, Alkitab dari Kejadian sampai akhir itu bicara soal pernikahan. Makanya Allah sangat menghargai pernikahan. Makanya pernikahan Kristen itu gak main-main. Sekali untuk seumur hidup. Jadi sekali untuk seumur hidup ya, Stanley dan Vera. Jadi nggak ada alasan apapun, ya. Sejelek-jeleknya pasanganmu, pilihanmu, ya, nggak boleh dipisahkan. Jadi Bapak Ibu juga yang ada hadir hari ini, seburuk-buruknya pasanganmu adalah pilihanmu, nggak boleh dicampakkan. Amin. Apalagi dilupakan. Maka itu Tuhan sangat menghargai perkawinan. Dan Efesus pasal 5 ayat 32 berkata demikian, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bapak Ibu mau perkawinan bahagia? Mau Bapak Ibu perkawinan bahagia? Kalau mau perkawinan bahagia, ini rahasia besarnya. Kata Efesus tadi katakan bahwa hubungan Kristus dengan jemaatnya yang harus kau perhatikan. Pak, Bu, Yesus dihianati nggak? Dihianati. Yesus difitnah nggak? Difitnah. Yesus didengerin nggak sama orang-orang sekeluarganya? Nggak didengerin. Yesus diludahi. Yesus dicaci maki. Tapi apa yang Yesus lakukan? Mengampuni. Memaafkan. Dia tetap menerima jemaat apa adanya. Bahkan Yesus harus mati di atas salib. Karena hinaan, karena fitnah. Dan kalau kita mau bahagia Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka pernikahan adalah gambaran yang mendekati antara hubungan Allah dengan manusia. Jadi pernikahan Stanley dengan Ferrari ini adalah gambaran atau ekspresi daripada bagaimana hubungan kita dengan Allah dengan manusia. Harusnya
Kalau suatu hari nanti mungkin Vera dihianati, atau Stanley dihianati, atau setiap kita keluarga-keluarga dihianati, lalu ada mungkin perselingkuhan, ada penghinaan, ada penyelewengan, maka yang harus kita lakukan, sebagaimana Kristus menerima jemaatnya, kita pun harus menerima pasangan kita padanya. Nanti dalam janji nikah itu juga akan disebutkan. Nanti kita akan dengar sama-sama Bapak Ibu. Janjinya seperti apa? Sebagaimana Kristus menerima jemaat-jemaatnya, aku pun menerima kamu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Amin. Inilah keluarga. Makanya perkawinan itu adalah perkawinan itu sangat dihargai dan dihormati oleh Allah. Karena Allah sendirilah yang membuat pernikahan itu. Dan pernikahan itu adalah sebuah ikatan atau perjanjian atau komitmen atau kasih setia. Ada seorang tokoh rohani namanya John Piper berkata gini, pernikahan adalah cara Tuhan untuk menunjukkan atau menyatakan anugerah ikatan perjanjian kepada kita. Untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kasih yang sempurna kepada kita. Sekali lagi, tujuan pernikahan Stanley, tujuan pernikahan Vera, tujuan pernikahan saya, tujuan pernikahan kita semua di sini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebahagiaanmu. Sekali lagi, tujuan pernikahan kita hari ini, tujuan pernikahan Stanley dan Vera ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebahagiaan kita. Makanya kalau ada yang ngomong gini, aku bahagia kali ya kalau nikah sama dia, sesuai dengan keinginan kita. Kenapa kamu bahagia kalau nikah sama dia? Habisnya dia lucu. Saya mau tanya, sampai kapan lucunya? Emang dia bisa lucu terus seumur hidup? Betul gak? Mungkin kamu bilang, aku bahagia kali ya nikah sama dia, ganteng banget, cantik banget. Saya mau tanya, sampai kapan cantiknya? Sampai kapan gantengnya? Betul gak? Ini bicara semua keterbatasan. Tuhan hari ini boleh menyadarkan kami, boleh mengingatkan kami bahwa ternyata dalam pernikahan kami bukan kebahagiaan kami yang paling utama kami harus kejar, tapi kemuliaan Tuhanlah yang harus kami kejar. Tuhan, Engkau sangat menghormati pernikahan. Tuhan, Engkau sangat menghormati perkawinan. Engkau begitu menghargai pernikahan. Karena pernikahan yang terjadi bagi kami hari ini, khususnya Stanley dan Vera, itu ide dan inisiatif Allah, ide atau inisiatif Tuhan. Bukan karena kehebatan kepintaran kami, bukan karena ketampanan atau kecantikan kami, tapi kalau hari ini Stanley dan Vera ada dalam satu pernikahan, ada dalam pemberkatan pernikahan hari ini, itu semua inisiatif Tuhan. Pemberkatan nikah kudus pada siang hari ini. Saya mempersilakan untuk kedua mempelai calon pengantin ini dan pengantin hari ini untuk dan di hadapan sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus pada hari ini kita akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus saudara Stanley dan saudari Vera. Dan sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai. Dan karenanya harus dijawab dengan benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan benar, dengan jujur di hadapan jemaat-jemaat Kristus. Siap? Stanley, Vera? Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama. Boleh mic-nya ada satu lagi. Nanti minta tolong worship leader bantu saya untuk ya, pertanyaannya ya. Apakah benar saudara Stanley engkau akan menerima saudari Vera sebagai istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Saya bersedia. Puji Tuhan. Haleluya. Pertanyaan kedua untuk wanita. Apakah engkau benar saudari Vera
akan menerima saudara Stanley sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan Yesus? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan, mari kita kasih tepuk tangan ya Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan mendengar janji nikah kedua mempelai ini. Silakan saling berhadapan. Iya. Nanti pembaca nikah akan terlebih dahulu bacakan oleh Stanley. Boleh? Silakan dimulai. Bapak Ibu mari perhatikan janji nikah mereka. Saya, Stanley, berjanji di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan juga di depan hadapan para jemaat Tuhan, menerima engkau, Ferawati, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk saling memiliki dari hari ini sampai selama-lamanya. Baik pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, maupun waktu senang maupun susah. Saya berjanji saling mengasihi, menyayangi, menjaga, menghargai dan menghormati sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, agung dan mulia. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita akan dengar janji nikah dari mempelai wanita. Silakan. Saya Ferawati berjanji di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan juga di hadapan jemaat Tuhan, menerima engkau, Stanley, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk saling memiliki dari hari ini sampai selama-lamanya, baik pada waktu senang maupun sehat, tak senang maupun susah, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk saling memiliki, saling mengasihi, melindungi, menghargai, dan menghormati sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, agung, dan mulia. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan. Sekarang kita akan melihat, menyaksikan pemasangan cincin serta berhadapan ya. Oke, sekarang dengan pergantian merah dan cincin di jari manis Stanley calon suami. Oke, kasih tepuk tangan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Urapi, silakan. Kami dengan ini baru penuh ilham dicurahkan di tempat. Sekali lagi katakan urapilah, urapilah, urapilah kami dengan minyak baru hilang kami dengan hadirat kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Bapa di dalam surga, hari ini Kau hadir di tengah pernikahan Stanley dan Vera, dan biar pengurapan-Mu dicurahkan atas pasangan ini. Dan hamba mau berdoa menumpangkan tangan memberkati mereka, dan biar pengurapan
pengurapan Tuhan turun atas mereka. Hari ini hamba berdoa untuk Stanley. Tuhan, Engkau mengurapi Stanley. Tuhan, Engkau berikan wibawa, otoritas ilahi dari surga atasnya. Stanley sebagai imam, sebagai kepala, dan dia boleh menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih. Dia bisa menghormati dan menghargai istrinya. Tuhan, biar kekuatan, kesabaran dilimpahkan atasnya. Dan dia juga boleh mencari penghasilan anak untuk istri yang akan dia perjuangkan. Memberkati setiap pekerjaan bisnis usaha, memberkati kesehatan. Tuhan, pengurapan turun atasnya. Dan dia boleh menjadi suami yang bijaksana untuk istri. Menjadi suami yang penuh dengan kasih sebagaimana Yesus kepada jemaat. Hari ini pengurapan Tuhan turun. Biar Engkau yang mengurapi dan berkat-berkat surga dicurahkan atas. Keberuntungan demi keberuntungan Tuhan limpahkan atas hidupnya. Keberhasilan demi keberhasilan Tuhan berikan atas hidupnya. Sebab janji-Mu yang akan digenapi atas kehidupan Tuhan berkata. Hari juga aku berdoa Tuhan memberkati Vera. Jadikan Tuhan Yesus yang penolong yang baik. Tuhan jadi ibu yang bijaksana, istri yang bijaksana. Dan Tuhan yang harus melimpahkan hikmat atasnya. Berikan kesabaran dan kekuatan Tuhan atas hidup. Dan biar Vera boleh menjadi penolong yang baik dan setia pada suami. Mari biar berkat ilahi dilimpahkan atas mereka. Berkat surga dicurahkan atasnya. Dan pada akhirnya Tuhan hamba berdoa mencurahkan berkat atas pasangan. Berkatilah perkawinan. Biar perkawinan mereka mendatangkan keberhasilan. Pernikahan mereka mendatangkan berkat. Pernikahan mereka mendatangkan kebahagiaan. Pernikahan mereka mendatangkan keteladanan bagi keluarga yang baik. Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan keturunan yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan keberhasilan atas usaha keluarga perkawinan mereka. Tuhan yang akan terus menggenapi janjinya atas pernikahan mereka. Tuhan yang akan melimpahkan kebahagiaan atas rumah tangga mereka. Setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh rumah tangga mereka, Tuhan Engkau yang akan jadi penolong atas kehidupan mereka. Tuhan Engkau yang akan memberikan jalan keluar atas hidup keluarga mereka, rumah tangga mereka. Tuhan yang menjadi kepala atas rumah tangga mereka. Tuhan yang menjadi pemimpin atas rumah tangga mereka. Dan biar Kristus Engkau menjadi teladan atas kehidupan mereka. Berkati. Dan hari ini terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat yang dilimpahkan kepada Tuhan akan memberikan keberhasilan kehidupan. Segala usaha yang dikerjakan, Tuhan Yesus akan memberkatinya. Tuhan akan memberikan keturunan ilahi kepada keturunan yang takut akan Tuhan seperti Engkau. Terimalah segala berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Puji Tuhan. Ya. Ya, silakan kasih his wedding yang terbaik. Yeay. Bapak yang dikasih Tuhan, inilah keluarga baru, ya, keluarga Mas Stanley dan Ibu Vera. Keluarga atau pernikahan yang dibangun di atas dasar Kristus dengan rasa takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kedua mempelai juga akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua mereka, ya. Dan silakan nanti Stanley boleh ngajak pasangannya kepada orang tuanya, ya, ucapkan terima kasih, ya,
Oh, Stanley sebelah sini ya. Oh, iya. Oke, silakan Stanley boleh mengacak. Ya, silakan keluarga mempelai wanita. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya. Kehadiranmu atas acara pemberkatan nikah kudus dan peneguhan nikah kudus hari ini. Tuhan, Engkau telah akan Tuhan menyatakan dan berikan atas perkawinan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Dan kalau kami berkati setiap kami dan kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan imanmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati suami, istri, anak, cucu dan mantumu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan bisnis, toko dan daganganmu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati karir dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus akan menjadikan kau naik dan tidak turun. Karena itu mari kita Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya